Venesia adalah sebuah kota besar di atas air, tanpa memiliki jalan raya, tanpa mobil, dan telah berdiri lebih dari 1.500 tahun. Setiap bangunan di Venesia berdiri di atas jutaan tiang kayu dengan setiap aktivitas yang bergantung pada kanal. Bagaimana bisa kota Venesia dibangun dan bagaimana Venesia bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita telusuri lebih dalam kota Venesia, sebuah keajaiban peradaban manusia. Venesia terletak di Italia bagian utara, tepatnya di pesisir Laut Adriatik dan berdiri di atas sebuah kawasan unik bernama Laguna Venezia. Laguna ini bukan laut terbuka, melainkan perairan dangkal yang terpisah dari laut oleh barisan pulau pasir dan rawa alami. Secara keseluruhan, Venesia tersusun dari 118 pulau kecil yang dipisahkan oleh sekitar 170 kanal dan dihubungkan oleh lebih dari 400 jembatan. Tidak ada jaringan jalan raya seperti kota pada umumnya. Kanal-kanal inilah yang berfungsi sebagai jalan utama, sementara jembatan menjadi penghubung antar wilayah. Kanal terbesar Grand Canal membelah kota membentuk huruf S dan berperan sebagai jalan raya utama Venesia. Secara geografis, Venesia terbagi menjadi beberapa wilayah utama yang disebut dengan sestieri, dengan beberapa wilayah seperti San Marco, Dorsoduro, Cannaregio, dan juga Castello. Masing-masing wilayah ini dipisahkan oleh kanal namun tetap terhubung melalui jembatan dan jalur air. Pola ini membuat Venesia tumbuh bukan melebar seperti kota modern, melainkan menyesuaikan diri dengan ruang air yang tersedia. Venesia sendiri memiliki total luas wilayah sekitar 414 km persegi, dengan total jumlah penduduk sekitar 249.000 jiwa. Sejarah Venesia dimulai sekitar abad ke-5 Masehi, pada masa Kekaisaran Romawi Barat mulai runtuh. Saat itu, wilayah Italia Utara sering diserang oleh kelompok bangsa barbar dari Eropa daratan. Untuk menyelamatkan diri, para penduduk kota di daratan memilih melarikan diri ke wilayah rawa-rawa di tepi Laut Adriatik. Awalnya, kawasan Laguna ini bukan tempat yang ideal untuk kehidupan. Tanahnya berlumpur, air asin, dan juga penuh nyamuk. Namun, justru karena sulit dijangkau, wilayah ini aman dari berbagai serangan musuh. Dari sinilah cikal bakal Venesia lahir, bukan sebagai kota mewah, melainkan sebagai tempat perlindungan. Penduduk awal Venesia mulai membangun rumah-rumah sederhana di atas pulau kecil. Tantangan terbesarnya adalah tanah yang tidak stabil. Untuk mengatasinya, mereka menancapkan jutaan tiang kayu ke dalam lumpur hingga mencapai lapisan tanah yang lebih keras. Di atas tiang-tiang kayu inilah fondasi bangunan dibuat. Semakin luas area fondasi, semakin stabil bangunan di atas tanah berlumpur. Menariknya, kayu-kayu tersebut tidak membusuk meskipun terendam air selama ratusan tahun. Karena terendam air yang tanpa oksigen, kayu justru mengeras dan menjadi sangat kuat. Di atas fondasi kayu ini, bangunan batu bata dan marmer mulai didirikan, membentuk kota yang kita kenal sekarang. Bangunan Venesia tidak sepenuhnya terbuat dari marmer. Marmer biasanya hanya digunakan sebagai lapisan luar atau dekorasi, terutama pada bangunan penting. Struktur utama dibuat dari bata yang relatif ringan dibandingkan bata besar. Ini mengurangi beban pada fondasi kayu di bawahnya. Bangunan Venesia dirancang agar bebannya tersebar luas, bukan bertumpu pada satu titik. Dinding dibuat tebal dan bangunan jarang dibuat terlalu tinggi seperti gedung modern. Nah, dari faktor fondasi dan juga faktor struktur membuat kota Venesia tetap dapat berdiri kokoh hingga ratusan tahun. Seiring waktu, Venesia berkembang pesat sebagai kota dagang dan maritim. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara Eropa dan Asia membuat Venesia menjadi pusat pertukaran barang seperti sutra, rempah-rempah, dan juga logam mulia.
Kota ini tumbuh kaya dan berpengaruh, bahkan menjadi salah satu kekuatan laut terbesar di dunia pada abad pertengahan. Pada puncak kejayaannya, Venesia dikenal sebagai Republik Venesia, sebuah negara kota yang merdeka selama lebih dari 1000 tahun. Stabilitas politik ini membuat pembangunan kota berjalan konsisten dan terencana. Namun, membangun Venesia selalu berarti berkompromi dengan alam. Sejak awal, kota ini tidak menaklukkan air, melainkan menyesuaikan diri dengannya. Itulah sebabnya mengapa Venesia tidak memiliki jalan raya dan juga mobil. Karena sejak pertama dibangun, air sudah ditetapkan sebagai jalan utama perkotaan. Hari ini, Venesia tetap menjadi salah satu kota paling unik di dunia. Meskipun tidak memiliki jalan ataupun mobil, kota ini hidup penuh aktivitas berkat kanal-kanalnya. Warga Venesia berjalan kaki atau menggunakan perahu pribadi untuk pergi ke sekolah, bekerja, atau berbelanja. Berbagai barang, mulai dari makanan hingga furnitur, diantar melalui kanal dengan perahu. Venesia menerima jutaan wisatawan setiap tahunnya yang datang untuk melihat keindahan arsitektur kanal dan juga budaya yang unik. Gondola menjadi ikon utama bagi wisatawan yang memberikan pengalaman khas bagi para pengunjung. Selain gondola, ada beberapa tempat yang menjadi daya tarik bagi wisatawan di Venesia. Yang pertama, Piazza San Marco. Piazza San Marco adalah piazza terbesar dan paling terkenal di kota ini. Di sini, warga dan wisatawan berkumpul untuk menikmati musik, kafe klasik, dan pemandangan kanal yang mengelilingi alun-alun. Di tepi piazza terdapat Cafe Florian, kafe bersejarah yang berdiri sejak tahun 1720 dan masih mempertahankan interior klasiknya. Yang kedua, ada Basilika di San Marco. Basilika di San Marco adalah gereja utama Venesia dengan arsitektur Bizantium yang memukau, dengan dinding-dinding dan langit-langit yang dihiasi mosaik emas yang menggambarkan kisah Alkitab dan juga sejarah kota. Interiornya begitu kaya sehingga pengunjung bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk mengagumi detail mosaik dan ornamen. Tempat ketiga ada Doge Palace. Istana resmi Doge adalah istana milik pemimpin Republik Venesia. Bangunan ini menggabungkan gaya gotik dan renaissance dengan aula besar, tangga megah, dan jembatan misterius bernama Bridge of Sighs. Bridge of Sighs menggabungkan penjara dengan ruang interogasi, tempat narapidana terakhir kali melihat kota sebelum dipenjara. Dan tempat yang keempat ada Jembatan Rialto. Jembatan Rialto adalah jembatan tertua yang menghubungkan sisi utara dan selatan Grand Canal. Sekitar jembatan terdapat pasar tradisional Rialto Market yang terkenal dengan ikan segar, buah, dan sayuran. Jembatan ini bukan hanya ikon dari kota Venesia, tetapi juga salah satu titik terbaik untuk fotografi. Meskipun Venesia terlihat indah dan unik, kota ini menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam keberlangsungannya. Salah satu masalah terbesar adalah aqua alta atau banjir pasang tinggi yang semakin sering terjadi akibat penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut. Fenomena ini membuat beberapa bagian kota termasuk Piazza San Marco dan jalan-jalan pejalan kaki sering terendam air yang merusak bangunan bersejarah dan mengganggu aktivitas sehari-hari dari penduduk. Selain itu, populasi turis yang berlebihan juga menjadi tekanan tambahan. Jutaan wisatawan datang setiap tahun membuat harga properti melonjak, mengusir penduduk lokal dan mengganggu kehidupan sehari-hari di sana. Lingkungan Laguna juga terancam karena gelombang kapal, polusi, dan pengelolaan limbah yang tidak tepat. Untuk menghadapi ancaman itu, Venesia telah membangun proyek ambisius bernama MOSE, sebuah sistem bendungan raksasa yang bisa menahan air laut saat pasang yang tinggi. Tetapi proyek ini masih kontroversial dan belum sepenuhnya menjamin keselamatan jangka panjang kota Venesia. Semua tantangan ini menunjukkan meski memukau dan bersejarah, Venesia adalah kota yang rapuh yang menghadapi perubahan zaman dan juga alam.
Venesia bukan sekedar kota di atas air. Ia adalah bukti dari kecerdikan manusia, perpaduan sejarah, seni, dan juga alat. Tetapi di balik keindahannya, kota ini rapuh dan terus menghadapi tantangan. Venesia mengingatkan kita bahwa keajaiban bisa bertahan hanya jika kita menjaga dan menghargainya.